Nah, kembali kepada yang tadi ya. Kalau kita ini akidahnya akidah 50, sifat 50. Kalau Wahabi tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini saudara bahayanya tauhid 3 itu apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Mengapa begitu? Dianggapnya melanggar tauhid uluhiyah. Tauhidnya sebatas tauhid rububiyah. Dan ini jahatnya tauhid rububiyah uluhiyah. Apa? Kata orang Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih afdal daripada umat Islam yang bertawassul. Dan mereka menganggap Wahabi ini meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab ini seorang yang bertauhid dan beriman. Itu di kitab-kitab Wahabi dari dulu. Misalnya pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi punya kitab berjudul Kashfus Syubhat. Di halaman 11, kalau orang sini bilang muka surat 11, dia mengatakan i'lam anna syirkal awwali ka Abi Jahal wa Abi Lahab akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Syiriknya orang-orang dulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang Islam yang ada sekarang. Ini gurunya. Anak muridnya yang sekarang lebih teruk lagi, lebih jahat. Ada ulama Wahabi di Saudi, Muhammad bin Ahmad Bashmil, menulis kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid? Dalam kitab ini muka surat 16, dia mengatakan tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. I'tiqad kaum Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Apa kata dia? Inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman pada Allah, selalu mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan tak syirik sedikit pun dalam hal itu. Jahat apa gak jahat ini? Jahat saudara. Abu Jahal dan Abu Lahab sudah diturunkan ayat tabbat yada abi lahabib sayasla naran. Dibilang mau masuk neraka, masih dibilang beriman bertauhid. Dan kita ketika di pondok kelas 5 di tafsir Jalalain surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, tafsirnya siapa? Ka Abi Jahlin wa Abi Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kafir, dibilang bertauhid dan beriman. Kan jahat kan? Dan lebih jahat dari itu, dia bilang apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsar tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih ikhlas imannya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Jahat sekali, jahat. Nah, ini artinya apa? Tawassul ini kan ajaran Al-Quran yang mengajarkan juga baginda Rasulullah SAW, yang mengajarkan dan mengamalkan para sahabat, ulama salaf. Berarti menurut Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab imannya lebih afdal dari siapa? Lebih afdal daripada sahabat berarti menurut Wahabi. Karena para sahabat bertawassul, beristighatsah, bertabarruk. Ini bahayanya Wahabi. Ini yang dikatakan di dalam hadis-hadisnya. Ini satu hadis biar kita tahu tentang bahaya Wahabi. Saya dulu heran. Dulu ketika di pondok, kiai ini Mas Tahar, ketua umum pondok,
Kalau cerita kiai-kiai dulu sama Wahabi itu bencinya bukan main. Sangat benci sama Wahabi. Macam beji, enggak. Sebenarnya. Macam beji. Ternyata jahat saudara. Ini sesuai dengan hadis. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini kan bagus, tapi ini Rasulullah malah khawatir. Mengapa? Berarti orang ini cuma pandai baca, tak ngerti artinya. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Qur'an. Mengapa indah? Suaranya merdu, sedap. Sedap, orang senang. Siapa yang baca ini? Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Menjadi imam, ngajak orang ke masjid, mengajar tahfidz Al-Qur'an. Setelah begitu ghayyarahu ila masya Allah. Orang tersebut merubah Al-Qur'an pada apa yang Allah kehendaki. Yang tak syirik dia syirikkan, yang tak bid'ah dia bid'ahkan, yang tak sesat dia sesatkan. Lalu apa yang terjadi? Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Quran. Quran dia lempar, dia buang jauh-jauh ke belakang. Kok dikatakan melepaskan dirinya? Ajarannya beda saudara. Yang dipuji-puji malah Abu Jahal dan Abu Lahab. Saudaranya sendiri, sesama orang-orang beriman, dianggap kalah imannya dan tauhidnya daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini berarti kan mengeluarkan dirinya. Kalau di dalam hadis Bukhari, Muslim, sifat-sifat khawarij ini apa? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Kok dikatakan keluar? Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri ajaran Wahabi, dia bilang apa? Kata dia, "Man arafani faqad arafani." Siapa yang kenal aku memang kenal aku dulu. Tapi apa kata dia? Tapi harus tahu, annahu lam yakun ahadun min masyayikhi ya'rifu makna al-Islam wala ya'rifu makna la ilaha illallah. Sesungguhnya tak seorang pun dari guru-guruku yang mengerti agama Islam dan yang mengerti makna la ilaha illallah. Berarti ini kan mengkafirkan gurunya. Dan dia dulu katanya tak ngerti. Qabla hadzal khair alladzi manallahu bihi alai. Sebelum kebaikan ini yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Maksudnya ajaran Wahabi. Artinya apa? Dia mengeluarkan dirinya dari agamanya yang dulu, termasuk agama guru-gurunya. Makanya dikatakan keluar dari agama, memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu akibatnya apa? Fasa'a ila jarihi bisayf. Hadits Hibban. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Kok dengan pedang? Karena yang punya pedang coba punya senapan, mungkin pakai senapan. Mengapa diserang dengan pedang? Waramahu bisyirki. Dia tuduh saudaranya dengan syirik. Kok dituduh syirik? Setelah merubah ajaran Quran, amalan yang tak syirik dia syirikkan. Ajaran Quran dirubah. Ini siapa? Ini Wahabi. Ini mana? Wahabi. Saya 2 bulan yang lepas ceramah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Singgah di pondok pesantren Tahfidzul Quran As-Siddiqiyah. Sebelum saya ceramah, kiainya ceramah. Kata kiainya apa? Kiai, kami setiap malam Jumat baca maulid. Ya Nabi salam alaika. Karena kami tiap malam Jumat baca maulid kiai, tetangga sebelah kami anti maulid. Alhamdulillah setiap malam Jumat kami dapat hadiah batu bata melayang dari sana ke sini. Saya tanya, ada batu batanya? Ada kiai, kami simpan lengkap. Tiap malam Jumat. Setelah itu saya ceramah, saya sampaikan hadis ini.
Fasa'a ila jarihi bisayf, menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduh syirik. Ini Wahabi. Beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom, kira-kira dilempar melayang apa enggak ke sini? Melayang, saudara. Karena sifat mereka begitu. Dan itu dianggap perjuangan, dianggap jihad fi sabilillah, membunuh saudaranya sesama muslim. Ini yang dikatakan di dalam hadis Bukhari Muslim, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Orang-orang Wahabi ini membunuh orang-orang Islam, membiarkan para pemuja berhala. Malah pemuja berhala Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap orang bertauhid dan beriman. Imannya lebih afdal daripada umat Islam. Ini Wahabi. Bahayanya ajaran Wahabi.